Sekitar tahun 2010, Deddy mengambil keputusan drastis untuk penampilannya. Deddy Corbuzier yang berebut panjang dikuncir dengan riasan tebal dan gaya rambut seperti Mickey Mouse berganti sosok menjadi si kepala pelentos meski tetap full makeup. Perubahan penampilan adalah juga jalan baru Deddy di tahap berikutnya. Perlahan, Deddy mengurangi penampilannya sebagai pesulap. Ketika sudah menjadi sebuah industri, ketika saya sudah bekerja, tujuannya adalah menghibur orang pasti. Karena kalau ada kepuasan tersendiri ketika Anda tertipu. Gitu. Jadi ketika si penontonnya itu, wah, kita merasa puas, kita merasa klimaks bahwa apa yang saya pelajarin bisa menipu Anda. Gitu. Nah, ending-endingnya pasti komersial. Karena setelah itu saya kehilangan momen itu. Kehilangan momen ini dalam pengertian gini. Saya udah nggak peduli lagi tuh orang, wah hebat, wah nggak. Saya udah peduli orang, lu mau bayar gue berapa main sulap. Saya sempat per jam main sulap itu 250 juta. Dan disitulah saya stop. Karena sudah tidak murni. Karena saya main sulap untuk uang. Sampai sekarang gue belum merasa ada sosok yang bisa seperti dia gitu. Deddy seorang master. Sulap tak ditinggalkan sepenuhnya, tapi Deddy lebih banyak menjalani peran di ruang ekspresi lain di televisi, seperti menjadi juri kontes bakat dan menjadi host. Tapi keputusan Deddy tidak sesederhana alasannya. Seiring bertambah usia dan peran domestik sebagai ayah kian menantang, Deddy menemukan hal lain. Sebab lainnya karena waktu saya bisa buat anak saya jadi berkurang. Karena kalau saya keluar kota tuh minimal 2 hari, 3 hari kan harus nyiapin alat, nyiapin panggung, nyiapin apa gitu. Jadi waktu saya tuh terbuangnya banyak banget hanya untuk keluar kota. Terus ada satu momen ketika saya harus keluar kota untuk acara, saya lupa lah acara gathering atau wedding atau apa gitu. Nah itu saya harus ninggalin Aska tuh 2 hari gitu. Ninggalin Aska 2 hari. Dan dia ngotot untuk ikut. Dia ngotot untuk ikut. Ketika saya tanya, ketika dia nanya mau ngapain, karena saya bilang I need to go to work, ya kan, papa harus kerja gitu. Bukannya sudah papa udah kerja, maksudnya saya kan ada hitam putih itu yang tiap hari kerja, itu kan udah rutin tiap hari syuting gitu. Ya tapi ini I need to do a show for money pasti. Nah yang dijawab sama dia adalah when will it be enough? Menurut Deddy, ia tak berhenti main sulap, tapi ia berhenti main sulap untuk tujuan komersil dan terikat kontrak dalam waktu panjang. Aska putranya yang memicu keputusannya ini. Dia mengajari saya untuk berpikir lagi gitu bahwa ya memang benar karena momen saya dengan dia lebih penting dibandingkan uang yang saya dapat. Toh saya bisa makan enak udah tiap hari juga gitu. Nah, di sana juga ketika saya harus pergi keluar negeri, keluar kota, dia ngotot mau ikut saya gitu. Nah, saya bilang nggak boleh gitu. Dan Askanya bilang, Aska mau ikut karena takut pesawatnya jatuh. Papa mau kemana? Aska nggak boleh ikut. Aska di rumah aja ya. Aska mau ikut, nanti takut pesawatnya jatuh. Kalau misalnya Aska ikut, terus pesawatnya jatuh, ntar kamu ikutan jatuh juga. Gak apa-apa, yang penting jatuhnya bareng-bareng. Di situ saya belajar bahwa, wah, ini belajar hidup nih. Di situ saya belajar bahwa saya itu tidak akan kehilangan apapun. Dalam artian gini, kalau saya anak orang kaya, terus saya gagal, saya bodoh. Karena awalnya saya sudah punya, lalu saya buang.
Saya bukan anak orang kaya. Tidak akan pernah ada cukupnya ketika Anda tidak berusaha untuk bersyukur, gitu, untuk berhenti. Dan di situ saya pikir bahwa, dan main sulap itu bahaya. Saya hampir mati 3-4 kali. Karena because audience wants more. Penonton mau sesuatu yang lebih. Kalau hari ini saya waktu itu pernah ngilangin roller coasternya Trans. Terus saya harus berdiri di atas rel roller coaster loh. Berdiri di atas rel roller coaster cuman diikat sama seling kakinya ke bawah. Itu kalau jatuh mati saya. Pada saat itu nggak jatuh, selamat. Udah, begitu saya naik manja, tangan saya robek kena besi roller coaster. Tapi bayangin kalau saya jatuh pada saat itu, Allahu mati. Tetapi ada lubang dalam keputusan Dedi berhenti bermain sulap komersil. Inilah yang kadang disesalinya. Hanya ada satu hal yang saya sesali ketika saya stop itu cuma satu. Ternyata ketika saya stop, saya sampai detik ini belum melihat ada penerusnya yang tiba-tiba naik. Jadi akhirnya ada salah satu produser, ada salah satu Kadif TV lah, Kadif TV swasta itu, yang kemarin saya ketemu, dia ngomong sama saya, lu berhenti sulap tuh bukan lu berhenti sulap, lu berhenti sulap tuh dunia sulap di Indonesia selesai. Dan itu yang agak saya sesali sebenarnya. Karena begitu saya berhenti, benar-benar dunia sulapnya selesai. Salina itu sampai detik ini masih saya biayai.